Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme dari tokoh utama yaitu John Brodus Watson. Ya, sebelumnya tugas ini disusun oleh yang pertama saya sendiri yaitu Al-Ghifari dan rekan saya Satria Bagus, yang selanjutnya Erwin Aryo dan Robi Anggara. Nah, yang pertama, siapa itu John Brodus Watson? John Brodus Watson dianggap sebagai pendiri behaviorisme modern. Watson memperkenalkan cara pandang bahwa psikologi harus menjadi ilmu yang objektif, yang mempelajari perilaku yang nampak observable behavior, bukan isi pikiran atau kesadaran yang tidak bisa diamati secara langsung. Watson memfokuskan teori belajar pada hubungan antara stimulus dan respons. Dia menolak introspeksi dan menyatakan bahwa aspek mental seperti perasaan, pikiran hanya boleh dibahas jika ada manifestasi objektifnya. Yang selanjutnya, gagasan pokok Watson yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang pertama, stimulus respons sebagai pusat belajar. Belajar menurut Watson adalah terbentuknya hubungan antara stimulus dan respons. Guru memberikan stimulus tertentu, siswanya merespons. Pengulangan hubungan stimulus respons ini membentuk kebiasaan habits. Yang kedua, observable behavior dan pengukuran. Hanya perilaku yang bisa diamati dan diukur yang dianggap penting. Apa yang terjadi di dalam pikiran atau kesadaran siswa tidak menjadi fokus utama dalam teori ini karena dianggap tidak bisa diamati. Baik, di sini akan menjelaskan gagasan pokok Watson yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang ketiga, pembentukan kebiasaan habit formation. Watson percaya bahwa melalui latihan, pengulangan, dan konsistensi stimulus ke respon, kebiasaan individu dibentuk. Kebiasaan inilah yang membentuk perilaku stabil. Yang keempat, peran penguatan reinforcement dan hukuman. Meskipun Watson tidak mengembangkan teori reinforcement secara sistematis seperti Skinner dalam sumber yang membahas implikasi behaviorisme, Watson sering dihubungkan dengan penggunaan reward dan punishment dalam pembelajaran untuk memperkuat respon yang diinginkan. Yang kelima, ada lingkungan eksternal, yaitu dari luar sebagai penentu perilaku. Watson menekankan bahwa perilaku manusia terutama dibentuk oleh lingkungan. Stimulus yang diberikan dari luar, bukan bawaan atau faktor genetiklah yang dominan. Yang keenam, ada mentalitas internal atau proses pikiran, bukan objek ilmiah utama. Watson bersikap skeptis terhadap unsur-unsur seperti pikiran, kesadaran, motif internal yang tidak bisa diamati. Ia lebih mengutamakan apa yang nyata dan dapat dilihat. Yang ketujuh, frekuensi dan kesegaran. Dalam pembentukan kebiasaan, aspek berapa sering stimulus respons terjadi dan seberapa baru kejadian itu menjadi penting. Respons yang sering diulang dan relatif baru cenderung lebih kuat. Yang kedelapan, eksperimen Little Albert. Salah satu bukti empiris aplikasi ide Watson adalah eksperimen terhadap Little Albert yang menunjukkan bahwa emosi seperti takut dapat dikondisikan melalui stimulus eksternal. Baik, selanjutnya adalah implikasi teori belajar behaviorisme Watson dalam pendidikan. 1. Guru pengendali lingkungan belajar. Watson menekankan bahwa lingkungan membentuk perilaku siswa. Guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, misalnya pengaturan tempat duduk, jadwal belajar teratur, serta aturan kelas yang jelas. Dengan lingkungan yang tertib, siswa akan lebih mudah membentuk kebiasaan belajar positif. 2. Pembelajaran berbasis stimulus. Watson percaya bahwa belajar terjadi saat stimulus diberikan dan respon muncul. Guru harus memberikan stimulus yang menarik
pertanyaan, media visual, demonstrasi, latihan soal, agar siswa merespon aktif. Respon siswa yang tepat diperkuat agar menjadi kebiasaan. 3. Penguatan. Meskipun teori reformation lebih berkembang pada Skinner, Watson menekankan pentingnya konsekuensi setelah respon, reward, pujian, nilai tambahan, hadiah kecil, memperkuat respon positif, punishment, teguran, pengurangan poin, hukuman mendidik, melemahkan respon negatif. 4. Pembiasaan dan latihan berulang. Watson menekankan habit formation, pembentukan kebiasaan. Proses belajar di sekolah harus dilakukan dengan pengulangan dan latihan rutin agar keterampilan menjadi otomatis. Drill, tugas rutin, dan praktek langsung sangat dianjurkan. 5. Evaluasi berbasis perilaku nyata. Karena Watson menolak introspeksi, maka hasil belajar diukur dari perilaku yang dapat diamati. Evaluasi berfokus pada apa yang siswa lakukan, bukan apa yang mereka pikirkan. Guru menilai melalui ujian, tugas nyata, partisipasi kelas, dan keterampilan praktis. 6. Disiplin dan pembentukan karakter. Watson percaya perilaku bisa dibentuk melalui stimulus yang konsisten. Sekolah bisa menerapkan sistem aturan kelas, penghargaan, dan konsekuensi yang konsisten untuk membentuk disiplin siswa. Dengan pembiasaan, perilaku siswa menjadi karakter permanen. 7. Aplikasi pada pembelajaran keterampilan dasar. Teori Watson efektif diterapkan pada pelajaran hafalan, perkalian, kosakata bahasa, dan rumus, keterampilan motorik, olahraga, menulis, musik, seni rupa, pembiasaan sosial, sopan santun, kerjasama, kebersihan kelas. Contoh nyata penerapan teori Watson di kelas. 1. Pembelajaran matematika. Stimulus guru menunjukkan kartu soal perkalian, misalnya 7 kali 8. Respon siswa menjawab 5, 5, 6. Penguatan siswa. Penguatan guru. Guru memberi pujian, bagus sekali, atau stiker bintang. Pembiasaan. Latihan diulang setiap hari hingga siswa otomatis menjawab dengan benar. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh nyata penerapan teori Watson di kelas. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia atau membaca nyaring. Yang pertama ada stimulus. Guru menunjuk teks bacaan dan meminta siswa membaca keras-keras. Yang kedua, ada respon. Siswa membaca dengan suara lantang. Yang ketiga, penguatan. Guru memberi tepuk tangan atau nilai tambahan bagi yang membaca lancar. Yang terakhir, ada pembiasaan. Siswa diminta membaca 5-10 menit setiap awal pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran olahraga atau senam pemanasan. Stimulus, guru memberi instruksi gerakan peregangan. Yang kedua ada respon, siswa menirukan gerakan sesuai arahan. Yang ketiga ada penguatan, guru memberi semangat dengan tepuk tangan dan kata motivasi. Yang terakhir ada pembiasaan, dilakukan sebelum setiap pembelajaran olahraga. Yang terakhir ada kesimpulan. Teori belajar behaviorisme Watson menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui hubungan stimulus-respon yang dapat diamati, di mana perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan, pengulangan, serta penguatan berupa reward maupun punishment. Dalam konteks pendidikan di sekolah, teori ini mengimplikasikan bahwa guru berperan penting dalam mengendalikan lingkungan belajar, memberikan stimulus yang tepat untuk memunculkan respon siswa, membiasakan latihan berulang hingga terbentuk kebiasaan positif, serta melakukan evaluasi berdasarkan perilaku nyata yang tampak. Dengan penerapan yang konsisten, pendekatan ini efektif membentuk disiplin, keterampilan dasar, dan kebiasaan belajar siswa, meskipun terbatas karena kurang memperhatikan aspek internal seperti motivasi, kreativitas, dan proses
fikir yang tidak dapat diamati secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.